Selamat datang di dunia novel. Episode 6313, Dewa Sejati Tingkat 3. Kakak, aku sudah memikirkannya. Chu Feng setuju. Apakah kalian berdua punya hal lain untuk dikatakan? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan katakan lebih banyak. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan ini untuk waktu yang lama di masa mendatang. Long Zuoyan berkata pada Chu Feng dan Long Xiaoxiao. Chu Feng, berhati-hatilah. Jangan terlalu agresif dalam beberapa hal. Tidak peduli kapanpun, kamu harus selalu mengutamakan keselamatanmu sendiri. Aku ingin melihatmu di sungai ke-9. Long Xiaoxiao berkata pada Chu Feng. Jangan khawatir, kamu pasti akan melihatku, kata Chu Feng. Long Xiaoxiao tersenyum. Dia sebenarnya sangat percaya diri pada Chu Feng, jadi dia menatap Long Zuoyan dan berkata, "Tuan, aku sudah selesai." Hanya itu saja. Long Zuoyan terkejut, lalu berkata, "Tidak ada pelukan atau apapun?" Mendengar ini, wajah Long Xiaoxiao yang memerah berubah sedikit merah. Karena dia memang punya ide ini, tetapi tidak peduli seberapa tenangnya dia terlihat, dia masih sedikit gugup saat orang penting seperti Long Zuoyan ada di sini. Kenapa? Kamu malu? Bagaimana kalau aku minggir sebentar? Long Zuoyan tersenyum nakal. Hal ini membuat wajah Long Xiaoxiao semakin merah. Sebaliknya, Chu Feng melangkah maju dan memeluk Long Xiaoxiao seperti seorang pria sejati. Di matanya, Long Xiaoxiao adalah teman pentingnya, teman sejati dalam hidup dan mati. Setelah perpisahan ini, aku benar-benar tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Tiba-tiba dipeluk oleh Chu Feng, Long Xiaoxiao merasa sedikit kewalahan. Ketika dia sadar dan hendak memeluk erat lengan Chu Feng melepaskannya. "Xiaoxiao, jaga dirimu," kata Chu Feng. "Kamu juga," Long Xiaoxiao menjawab dengan lembut. "Hanya itu saja." Long Zuoyan bertanya lagi. "Apa lagi yang kamu inginkan, kakak? Bagaimana kalau kamu datang ke sini dan kita bertiga bisa berpelukan bersama?" Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Long Xiaoxiao, Chu Feng lebih akrab dengan Long Zuoyan, jadi dia tidak begitu pendiam dan berani bercanda. Berhenti bicara omong kosong. Long Zuoyan memutar matanya dan berkata, "Kalian berdua sudah selesai bicara. Aku masih perlu mengatakan beberapa patah kata lagi kepada saudaraku. Adikku, kemarilah." Long Zuoyan melambai pada Chu Feng. Chu Feng berjalan mendekati Long Zuoyan lagi. "Kakak sudah mengingatkanku tentang apa yang seharusnya aku ingatkan padamu. Tapi karena aku kakakmu, aku tidak bisa pergi begitu saja. Gunung Peluang Garis Darah, kakakmu dan aku pernah ke sana sebelumnya, tempat itu benar-benar bergantung pada sumber daya. Simpan ini untuk dirimu sendiri. Ini akan membantumu." Saat Long Zuoyan berbicara, dia mengeluarkan batu transparan seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Chu Feng mengambilnya dan bertanya, "Kakak, bagaimana cara menggunakan ini?" Karena Chu Feng menemukan bahwa benda ini tidak memiliki kekuatan dan terlihat sangat biasa. Begitu kamu memasuki Gunung Peluang Garis Darah, kamu secara alami akan mengerti. Mari kita perbaiki yang ini. Sambil berbicara, Long Zuoyan membalikkan telapak tangannya. Sebelum Chu Feng bisa melihat dengan jelas apa yang ada di telapak tangannya, tangan kecil Long Zuoyan sudah menekan dantian Chu Feng. Dalam sekejap, energi yang sangat lembut dari langit dan bumi yang mengandung prinsip-prinsip kultivasi seni bela diri memasuki dantian Chu Feng. "Terima kasih, kakak." Chu Feng sangat gembira, menyadari bahwa apa yang diberikan Long Zuoyan kepadanya sebenarnya adalah sumber daya kultivasi. Dia tidak berani ragu-ragu dan buru-buru duduk bersila, mempraktikkan rumus sihir untuk menyempurnakannya di tempat. Menurut pendapatnya,
Energi langit dan bumi yang diintegrasikan Long Zuoyan ke dalam tubuhnya akan memungkinkannya untuk menerobos secara langsung. Ledakan-ledakan saat guntur bergemuruh, guntur 9 warna muncul di atas langit berbintang yang tak terbatas. Wah, penglihatan kakakmu sungguh menakjubkan. Long Zuoyan melihat guntur dewa 9 warna yang menutupi seluruh langit berbintang saat ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tentu saja pernah melihat penglihatan guntur dewa 9 warna sebelumnya, tetapi bahkan baginya, ini adalah pertama kalinya dia melihat penglihatan yang begitu menakjubkan. Meskipun aku pernah mendengarnya sebelumnya, perasaannya benar-benar berbeda ketika aku melihatnya dari dekat seperti ini. Tingkat penglihatan yang mencengangkan itu seringkali melambangkan kekuatan penglihatan itu sendiri, yang membuatnya semakin memahami bahwa garis keturunan guntur surgawi milik Chu Feng kemungkinan besar lebih kuat daripada orang-orang yang pernah dilihatnya di zaman kuno. Seperti dugaannya, saat guntur 9 warna yang mengerikan itu menghantam, Chu Feng aman dan sehat, lalu guntur itu pun menghilang. Kultivasi Chu Feng juga mengalami terobosan dari alam dewa sejati tingkat 2 ke alam dewa sejati tingkat 3. Chu Feng membuka matanya, dan Long Zuoyan segera bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" "Rasanya sangat menyenangkan. Sumber daya pelatihan kakakku sungguh luar biasa." Chu Feng begitu gembira hingga dia tidak bisa menutup mulutnya, dan dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. "Sebenarnya, tidak akan sulit bagi kakakmu untuk membantumu melewati beberapa level berikutnya secara berurutan. Namun, jika menyangkut kultivasi, seseorang harus melakukannya selangkah demi selangkah. Ini akan sangat membantu prospek masa depan seseorang. Banyak orang pada awalnya memiliki bakat yang baik dan tidak kekurangan sumber daya, tetapi seringkali sumber daya tersebut terlalu melimpah dan fondasinya tidak stabil, sehingga mengakibatkan pemahaman yang tidak memadai untuk terobosan berikutnya, kata Long Zuoyan. "Kakak, aku mengerti," kata Chu Feng sambil tersenyum. Senang mengetahuinya. Setelah itu, Long Zuoyan melambaikan lengan bajunya dan membuka terowongan teleportasi langsung di langit berbintang. Adegan ini mengejutkan Long Xiao. Namun Chu Feng tidak lagi terkejut. Bagaimanapun, wanita di depannya pernah menjadi salah satu orang teratas di dunia seni bela diri. Terowongan teleportasi ini mengarah langsung ke pintu masuk Gunung Peluang Garis Darah. "Kau seharusnya menuju ke sana, kan?" Long Zuoyan bertanya. "Ya." Chu Feng mengangguk. "Teruskan melangkah ke sana." Long Zuoyan sebenarnya mendorong Chu Feng langsung ke terowongan transmisi. Setelah memasuki terowongan transmisi, Chu Feng menemukan bahwa awan muncul di bawah kakinya, yang dapat meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, suara Egi terdengar di telinganya. "Chu Feng, apakah kau sudah mengingatkan Long Xiao untuk berhati-hati terhadap kakakmu? Lagi pula, kakakmu dikenal sebagai penyihir." Egi mengingatkan. "Karena kamu telah memilih untuk mengikuti, maka percayalah padanya. Bagaimanapun, bahkan jika Xiao tidak mengikuti kakakku, dia pasti akan menghadapi bahaya lain saat berkelana di dunia seni bela diri. Setidaknya kakakku memberiku kesan bahwa dia bisa diandalkan, meskipun dia punya idenya sendiri," kata Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng awalnya ingin bertanya kepada Long Zuoyan apakah formasi yang menyegel dunia penyimpanan kuno saat segelnya dibuka adalah metodenya. "Long Zuoyan, apakah kamu ingin menghentikan kekuatan yang tersegel?" Tetapi setelah berubah pikiran, Chu Feng tidak bertanya. Karena dia sudah memiliki jawabannya di hatinya. Karena Long Zuoyan tidak mengatakan apa-apa, itu berarti Long Zuoyan tidak ingin mengatakannya, jadi mengapa repot-repot bertanya? Setidaknya Long Zuoyan memberi Chu Feng kesan bahwa dia adalah orang yang dapat diandalkan dan memperlakukannya dengan baik. Ya, benar. Toh, baik dan jahat itu relatif. Mungkin di mata banyak orang, kamu juga penjahat besar, haha. Egi tertawa. Itu benar.
Chu Feng tersenyum. Ini juga merupakan alasan mengapa dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat memuaskan semua orang, jadi Chu Feng sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang-orang yang tidak relevan. Dia hanya melakukan segala sesuatu menurut idenya sendiri. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.